Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Herman Tole dan juga teman-teman yang kami kasihi. Kami dari kelompok 5 akan membahas mengenai Product Management Activities dengan topik User Research and Product Design atau UX Design. Dan di sini tim kami ada saya sendiri, Yonatan Vanul Mulyadi, ada Aurelia Ristifani Aisyah Fitri, kemudian ada Rifda Adriaswara Putri. Baik, di sini kami akan menjelaskan mengenai user research dan UX design yang merupakan kunci atau fundamental dalam suatu pengembangan produk. Yang mana di sini interaksi antara user research dan juga UX design membentuk suatu perulangan ulasan yang berkelanjutan. Dan di sini antara user research dan juga UX design akan terus berkolaborasi satu dengan yang lainnya dalam membentuk suatu produk hingga akhir produk final. Topik pertama yang akan kami bahas yaitu mengenai user research, di mana user research ini merupakan suatu proses sistematis yang bertujuan untuk memahami perilaku, kebutuhan, dan motivasi pengguna melalui berbagai metode seperti observasi, wawancara, survei, dan juga teknik lainnya. Yang mana step dari user research ini ditujukan untuk menghasilkan produk yang lebih relevan dengan kebutuhan pengguna. Oleh karena itu, penelitian ini atau step ini sangat penting dalam siklus pengembangan produk karena memberikan wawasan mendalam tentang bagaimana pengguna berinteraksi dengan produk serta tantangan yang mereka hadapi. Selanjutnya yaitu aktivitas-aktivitas yang dilakukan oleh user research ini, yaitu yang pertama meliputi observasi pengguna, wawancara pengguna, survei, pengujian kegunaan atau pengujian usability, pengembangan persona, dan journey mapping. Di mana dari beberapa aktivitas tersebut memegang beberapa peran, yaitu yang pertama menjembatani kebutuhan antara teknologi dan pengguna akhir, yang kedua pengujian kegunaan atau usability, mengidentifikasi masalah teknis dan juga fungsionalitas. Yang mana setelah kedua step itu dilakukan, pada akhirnya akan terjalin keterkaitan antara developer dan juga user melalui user research ini yang menciptakan siklus umpan balik yang berkesinambungan, yang nantinya developer mendapatkan wawasan dari aktivitas untuk memperbaiki dan menyempurnakan teknologi yang dikembangkan, yaitu berdasarkan dari user research, dan juga user nantinya dapat memanfaatkan produk yang lebih selaras dengan kebutuhan mereka. Nah, hubungan ini nantinya juga akan menciptakan landasan sebagai manajemen produk untuk membuat suatu keputusan yang berbasis data dan berdasarkan pengalaman pengguna atau usability yang nyata. Tujuan dan manfaat dari user research ini yaitu yang pertama mengurangi resiko kegagalan produk di pasar, yang kedua yaitu membantu pengambilan keputusan berbasis data, dan yang ketiga yaitu meningkatkan inovasi serta efisiensi dari pengembangan produk itu sendiri. Untuk studi kasus nyata yang kami ambil dari pekerjaan tugas ini yaitu dari Airbnb, di mana Airbnb ini memiliki masalah yaitu banyaknya tuan rumah atau pemilik dari usaha itu sendiri yang secara rutin mengirim foto kepada tamu untuk menjelaskan secara umum, secara detail bagaimana mengakses properti itu sendiri. Nah, solusinya dari pengembang atau dari developer yaitu mengadakan pengembangan alat global untuk proses check-in yang mempermudah komunikasi antara tuan rumah atau pemilik dari penginapan serta beserta tamunya. Next. Baik, selanjutnya kami akan menjelaskan mengenai topik product design. Product design di sini merupakan suatu proses strategis dalam membentuk dan juga mengembangkan bentuk produk, fungsionalitas, dan juga keseluruhan pengalaman dari pengguna. Hal ini melibatkan pemahaman akan kebutuhan pengguna yang diintegrasikan ke dalam sebuah desain dan memastikan produk dari yang dibentuk ini memiliki nilai yang sejalan dengan tujuan bisnis. Product design ini juga meliputi beberapa bidang seperti desain industri, desain interaksi, dan juga desain pengalaman pengguna, yang mana fokusnya adalah membentuk produk yang fungsional, estetik, dan juga ramah pengguna. Tujuannya adalah membentuk produk yang tidak hanya berfungsi secara fungsional, namun juga menyediakan pengalaman yang intuitif dan juga menarik bagi pengguna. Nah, di sini terdapat juga hal di mana dari produk desain ini akan diintegrasikan dengan kebutuhan dari pengguna dan juga tujuan bisnis ke dalam bentuk produk desain. Dalam proses produk desain, seperti yang dilihat pada aktivitas dan juga peran, ini memiliki 4 tahapan, yaitu product definition, conceptual design, embodiment design, dan juga detailed design.
yang mana masing-masing tahapan ini melibatkan kolaborasi antara desainer, pengembang, dan juga ahli strategi bisnis yang berfokus pada fungsionalitas dan juga usabilitas, sehingga dapat dipastikan kesesuaian produk dengan kebutuhan pengguna dan juga tujuan bisnisnya. Adapun product definition ini merupakan tujuan dari keseluruhan produk, kebutuhan pasar, dan juga kebutuhan pengguna yang didefinisikan oleh ahli bisnis yang akan memimpin dalam mengumpulkan data riset pasar dan juga data pengguna untuk memahami pain points, keinginan, dan juga ekspektasi dari pengguna. Yang kedua yaitu conceptual design, yaitu tahapan desainer memimpin dalam membentuk ide-ide untuk merealisasikan struktur produk dan juga alur pengguna. Kemudian tahapan yang ketiga yaitu embodiment design. Ini melibatkan adanya transformasi konsep menjadi lebih detail, yaitu menjadi prototype high fidelity. Dan di sini desainer dan pengembang akan berkolaborasi untuk memastikan tampilan, rasa, dan juga fungsionalitas produk layak secara teknis. Dan yang terakhir yaitu detail design, yang mana hal ini merupakan finalisasi dari sebuah desain produk, yaitu memastikan spesifikasi, dimensi, dan juga toleransi yang sesuai dengan keinginan dari user atau pelanggan. Dan di sini, pengembang memegang peran yang paling penting karena pengembang akan membawa desain final dan mengimplementasikannya ke dalam suatu proses produksi dan juga pengembangan. Adapun studi kasus yang kami ambil yaitu studi kasus Apple Watch dan juga Google Maps, di mana dalam studi kasus Apple Watch dapat dilihat bahwa tim desain Apple terlibat dalam proses prototyping yang sangat intensif dan melakukan pengujian usabilitas untuk memastikan bahwa jam yang diciptakan tidak hanya berfungsi secara fungsionalitas, namun juga dapat terkesan estetik. Dengan berfokus pada pengalaman pengguna, Apple dapat membentuk sebuah produk yang terintegrasi dengan gaya hidup dari pengguna. Dan proses desain ini juga meliputi pengumpulan ulasan pengguna dan juga membentuk perubahan iteratif berdasarkan pada kasus uji yang nyata yang berkontribusi pada kesuksesan promosi produk. Contoh yang lainnya yaitu Google Maps, yang mana tim dari Google Maps ini menggunakan pengujian usabilitas dan juga prototyping untuk menyempurnakan antarmuka navigasi aplikasi Google Maps. Tujuannya adalah membentuk produk yang ramah pengguna yang dapat membantu pengguna dalam mempermudah mengarahkan jalan ke berbagai destinasi. Di sini, ulasan pengguna memungkinkan tim desain dari Google untuk meningkatkan fungsionalitas dan juga desain visual. Dan hal ini dapat memastikan agar aplikasi tetap menjadi satu-satunya aplikasi yang digunakan sebagai alat navigasi. Selanjutnya, hubungan user research dan product design dalam manajemen produk inovasi. Yang pertama adalah pentingnya user research dalam product design. User research sangat penting dalam pengembangan produk karena membantu dalam memahami kebutuhan dan tantangan pengguna. Kemudian data yang dikumpulkan menjadi dasar dari sebuah keputusan desain sehingga produk yang dibuat bisa lebih relevan dan sesuai dengan harapan pengguna. Untuk selanjutnya ada iterasi dan pengujian berkelanjutan. Proses iterasi dan pengujian berkelanjutan itu merupakan bagian yang tidak bisa dipisahkan karena melalui feedback dari pengguna, desain produk akan disempurnakan mulai dari wireframe hingga prototipe-nya. Hal ini dapat membantu dalam mengidentifikasi masalah usability lebih awal dan mencegah kesalahan di tahap akhir pengembangan. Lalu selanjutnya, peran inovasi dalam hubungan user research dan product design. Jadi wawasan dari user research yang seringkali menjadi inovasi, sumber inovasi dengan memahami kebutuhan yang belum terpenuhi, maka akan dapat menciptakan solusi yang lebih efektif, membuat produk akan lebih unggul dan relevan dibanding kompetitor lainnya. Lalu selanjutnya, untuk mengurangi risiko pengembangan produk. Riset pengguna atau user research juga membantu dalam mengurangi risiko kegagalan produk. Dengan mengidentifikasi masalah yang ada sejak awal, maka dapat mencegah revisi besar setelah peluncuran produk tersebut. Dan juga pengujian usability yang berkelanjutan akan memastikan produk benar-benar siap sebelum mencapai pengguna akhir. Lalu selanjutnya, dampak langsung pada kesuksesan bisnis. Dimana user research akan berdampak langsung pada kesuksesan bisnis. Produk yang dirancang berdasarkan data pengguna biasanya memiliki engagement dan retensi yang lebih tinggi. Tingkat kepuasan pengguna yang lebih baik juga akan berkontribusi pada ROI yang lebih besar.
Lalu yang terakhir ada kolaborasi antar tim dalam proses pengembangan. Kolaborasi antar tim ini sangat penting, dari tim riset, desainer, dan pengembang harus bekerja sama untuk memastikan produk dapat dieksekusi dengan baik dari segi teknis maupun dari segi bisnisnya. Hal ini akan mengurangi miskomunikasi dan membuat produk lebih kuat di pasar. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.